Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Mari kita lihat dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan yang ke-36. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara terkasih, apakah kebenaran itu memerdekakan kita, membebaskan kita, atau justru membatasi kita? Karena dulu ketika saya awal-awal bertobat, ketika saya awal-awal mengenal firman Tuhan, saya selalu berpikir bahwa, sejak saya mengenal firman Tuhan, sejak saya mengerti aturan-aturan bagaimana perintah Tuhan, saya merasa seakan-akan hidup saya ini semakin dibatasi, bukan semakin merdeka, saudara. Kita merasa bahwa dulunya yang mungkin kita dengan bebas mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, yang dulunya kita seringkali berbuat curang di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita. Kita melakukan banyak hal dosa yang kita menganggap itu adalah suatu kebiasaan atau sesuatu yang umum dilakukan oleh semua orang. Kita merasa it's fine-fine saja. Tetapi ketika engkau mengenal firman, seakan-akan engkau dibatasi bahwa kalau melakukan itu sudah tidak boleh. Melakukan hal ini sudah dianggap dosa. Dan kita merasa kehidupan ini semakin dibatasi, bukan dimerdekakan. Tetapi disinilah firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Maka sebenarnya kebebasan yang kita nilai sebelumnya, kebebasan untuk melakukan suatu dosa, itu bukanlah kebebasan. Itu adalah engkau menjadi budak dosa. Ketika engkau merasa bebas melakukan banyak dosa, justru engkau telah menjadi posisi budak atau hamba dosa. Itu adalah suatu kebebasan yang salah, saudara. Saya berikan suatu ilustrasi. Pernahkah saudara berada di suatu rumah dan pada saat itu malam hari lampu mati? Lampu mati, semuanya gelap. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan kita berusaha mencari lampu senter, kita berusaha mencari lilin, kita berusaha meraba-raba sekitar kita. Kita jalan, kita tersandung, kena meja, tersandung, kena kursi. Kita menginjak sesuatu dan akhirnya kita terluka. Apakah itu suatu kebebasan? Apakah kita tersandung jatuh dalam dosa? Kita melakukan begitu banyak kesalahan dalam hidup. Itu merupakan suatu kebebasan. Salah, saudara. Maka saya mengajak kita semua sekarang untuk mengubah perspektif. Bagaimana kebebasan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sebenarnya, itu adalah kemerdekaan terhadap dosa. Supaya kita bebas daripada menjadi budak dosa. Sama seperti bangsa Israel pada saat mereka dibebaskan oleh Tuhan dari bangsa Mesir, dari perbudakan Mesir. Ingatlah bahwa bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka komplain sama Musa. "Musa, mengapa engkau mengeluarkan kami dari Mesir untuk kami mati di padang gurun?" Mereka merasa bahwa lebih baik hidup dalam perbudakan di Mesir, tetapi bisa makan enak, bisa minum sepuasnya, daripada berada di padang gurun tapi posisinya bukan lagi menjadi budak. Ini adalah pengertian atau perspektif yang salah. Saya mengajak
saudara-saudara sekalian saat ini untuk mengerti bahwa kebebasan itu daripada dosa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, itu membuat kita masuk mungkin ke tanah padang gurun. Kita dalam masa Prapaskah ini 40 hari kita berpantang dan berpuasa, seakan-akan kita berada di padang gurun. Tetapi di balik itu Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menjanjikan kepada kita suatu tanah perjanjian. Amin. Ada suatu tanah perjanjian, ada suatu berkat-berkat yang sudah Ia sediakan bagi kita ketika kita sudah terlepas daripada budak dosa dan kita sudah merdeka menjadi pribadi yang baru. Tuhan saat ini berbicara kepada saudara dan saya. Bagi kita yang selama ini mengisi kehidupan kita bukan dengan firman Tuhan, kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang lain, dengan kekacauan, dengan segala masalah, maka kehidupan kita akan melihat segala sesuatunya dalam kekacauan. Kita semakin terbelenggu dalam budak dosa. Tetapi ketika engkau mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran itu, maka apa yang terjadi? Maka cara pandang kita berubah, perspektif kita berubah, dan kita menjadi pribadi yang merdeka dari dosa. Banyak daripada kita yang semakin disadarkan oleh Tuhan bahwa tindakan-tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu adalah kebiasaan budak dosa. Dan kita dibebaskan, kita dibawa keluar. Dan kita masuk pada tanah perjanjian. Berkat-berkat yang sudah Ia sediakan bagi kita. Dan hari ini dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus bilang sendiri, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran saat ini bukan hanya sekedar do's and don'ts. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari. Bukan hanya sekedar itu saudara. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah sosok yang harus kita teladani. Sosok yang kita bangun relasi. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Maka bangunlah suatu relasi yang intim dengan Yesus. Maka engkau akan terbebaskan daripada dosa. Dan engkau benar-benar merdeka menjadi pribadi yang baru. Mari saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hari ini sungguh memerdekakan kami. Kiranya Tuhan hidup kami boleh semakin tertanam di dalam kebenaran-kebenaran firman. Ampunilah kami yang selama ini mempunyai cara pandang yang salah, yang sesat, merasa bahwa kehidupan ini adalah suatu kebebasan untuk berbuat dosa. Tapi justru kami akan semakin terbelenggu menjadi budak dan hamba dosa. Maka hari ini kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kebenaran-Mu membebaskan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap sahabat-sahabat Kristus yang saat ini mendengarkan firman ini, bahwa kami yang masih terikat di dalam dosa, kami yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan berbuat dosa, hari ini Engkau bebaskan dan Engkau merdekakan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau akan membawa kami merdeka masuk ke dalam tanah perjanjian. Setiap berkat-berkat-Mu, janji-janji-Mu yang akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.